dan nabinya tasbih yang digabungkan dengan Isra dan Mi'raj menyebabkan setiap orang Islam wajib beriman bahwa Isra ini terjadi pada diri Nabi, diri lengkap sebagai insan jasmani dan rohani. Orang yang mengatakan bahwa Isra hanya terjadi separuh daripada wujudnya Nabi, yaitu rohani, akalnya, jiwanya yang berjalan malam, badannya sama sekali tidak turut, pendirian ini keliru, tidak betul. Karena kalimat abd, subhanalladzi asra bi'abdihi, kata-kata abd melengkapi jasmani dan rohani. Jadi yang melakukan perjalanan malam ini Muhammad pribadi yang lengkap dengan badannya, dengan akalnya, dengan jiwanya, bukan suatu impian. Saudara-saudara, hikmah dari Isra linuriyahu, Tuhan hendak memperlihatkan, sekali lagi linuriyahu, kami hendak memperlihatkan, kata Tuhan. Bukan Muhammad melihat sendiri dengan matanya, tapi dibalik dia melihat segala sesuatu dalam Isra ini. Tuhan membantu kekuatan untuk dia dapat melihat segala sesuatu dari kulitnya sampai kepada isinya, sampai kepada teras-terasnya peristiwa ayat. Kalimat nuriyahu menunjukkan perjalanan malam ini diiringi dengan inayat dan bantuan Tuhan, sehingga hasil yang dicapai oleh Nabi berbeda dengan hasil yang dicapai oleh manusia biasa dengan hanya dengan kemampuan manusia. Kemampuan Nabi dibantu oleh Tuhan. Karenanya dalam membahas peristiwa-peristiwa Isra ini nanti, sedikit banyak kita harus mengalah, berfikir dengan ilmu Allah, jangan berfikir dengan otak kita saja. Karena banyak peristiwa-peristiwa ini yang aneh, lebih dari aneh. Kedua, Mi'raj. Mi'raj, perjalanan Nabi dari dataran bumi ke alam cakrawala, alam angkasa. Setiap manusia tahu kalimat langit, sekalipun manusia belum pernah pergi ke langit. Di mana-mana langit itu dibaca dengan angka 7. Ke-1, ke-2 sampai ke-7. Apa iya 7? Saksi sampai sekarang yang balik dari sana menceritakan sama kita belum ada. Tapi baiklah, untuk sementara kita akui saja langit itu 7 tingkat. Naiknya Nabi ke penghabisan angka 7 dari langit, masih bersambung ke alam lain, naik lagi sampai menemukan kalimat mustawa. Entah apa ini tempat yang namanya mustawa, arasy, kursi, dan banyak tempat-tempat lain. Sampai akhirnya perjalanan ke atas ini berakhir dengan penolakan Jibril
untuk mengantarkan Nabi dengan Mikail. Jibril mengatakan, Muhammad, hak saya mengantarkan hanya sampai di sini. Paspor saya tidak berlaku lagi lebih dari ini. Kamu jalan sendiri. Baru Nabi mengerti bahwa tingkat Nabi lebih tinggi dari Jibril. Ada alam ini yang malaikat tidak boleh menempuh, tapi Nabi masih boleh jalan terus. Karena Nabi belum sampai ke titik berhenti. Nabi baru berhenti kalau dia sudah ketemu dengan Tuhan. Karena dipanggil untuk menghadap Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Jibril dan Mikail mengatakan, Muhammad, kamu jalan sendiri. Saya tidak bisa mengantarkan lagi. Tambah ketemu di sini titik gaib yang tidak bisa dijangkau dengan analisa. Karena Jibril sendiri, malaikat tidak bisa tahu soal-soal di balik tempat yang dia tidak boleh menempuh. Karenanya Hamzah Fansuri, penyair Aceh, penyair Sufi, Siti Jenar, Waliullah di Jawa, Al-Hallaj, Waliullah di Farsi, yang tiga-tiga ini mati terbunuh karena dituduh zindik, keluar dari Islam. Akibat dia memberi arti kepada kata-kata dana fatadalla kamana qausain ya wa adna. Nabi berjalan terus ke depan dengan tidak diantarkan oleh Jibril dan Mikail. Tambah dekat sehingga jaraknya dengan Tuhan tinggal qausaini au adna, sepanjang 2 busur panah atau lebih dekat sedikit dari itu. Al-Hallaj, Siti Jenar, Hamzah Fansuri mencoba mengartikan dekat ini dengan akhirnya tenggelam ke dalam kesesatan wahdatil wujud. Dia kira kaulo dengan Gusti jadi satu. Saking cintanya kaulo kalau Gusti, Allah dengan manusia jadi satu. Kufur. Tidak ada teori Islam yang mengatakan manusia hilang ke dalam Allah atau Allah hilang ke dalam badan manusia. Saudara-saudara, saya dahulukan pembicaraan yang berat ini bahwa wahdatul wujud bukan menurut tafsirnya Hamzah Fansuri, bukan menurut keterangan Siti Jenar. Yang ketiga, ketika wali-wali Allah di Demak menetapkan bahwa Siti Jenar kufur, dibunuh langsung. Ketika dibunuh, ahli sejarah Jawa mengeluarkan kata-kata aneh. Setelah Siti Jenar wafat, pada aliran darahnya kelihatan tertulis kalimat la ilaha illallah. Ini cerita Jawa, tidak benar. Masa di darah tertulis la ilaha illallah? Oh, dengan ini wahdatul wujud benar, Al-Hallaj benar, Hamzah Fansuri benar. Tidak. Kisah Isra Mi'raj menunjukkan bahwa kalimat raji'un, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah, kelak kita akan kembali ke Allah. Ini kata-kata raji'un bukan menunjukkan antara kita dengan Allah jadi satu.
Enggak. Tidak mungkin zat Allah dengan zat manusia jadi satu. Haram meyakinkan bahwa Allah masuk ke dalam badan manusia atau manusia tenggelam ke dalam Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Bukan menunjukkan wahdah, kesatuan, hanya menunjukkan kedekatan paling jauh antara kita ke Tuhan. Dekat, tapi bukan insan menjadi Allah dan Allah berubah menjadi insan. Tidak. Kita tetap memanggil Tuhan dengan nama Huwa. Dia. Kalimat ghaib itu Huwa. Ahli-ahli sufi dalam zikir, tingkat zikirnya yang terakhir, hanya memanggil Tuhan dengan kalimat Hu. Kelanjutan daripada kalimat Huwa. Allah ghaib masih tetap selama-lamanya Huwa. Imbangannya ana. Ya, ana dengan Huwa itu tetap tidak bisa satu. Cinta sayang, hubbullah, sama saja dengan cinta sayang orang suami istri. Segila-gila cintamu sama istrimu, apa badanmu dengan istrimu jadi satu? Tidak. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Hanya kalimat basa-basi, kalimat yang kelebihan dari makna yang asli. Sampai ke laut api kita tidak akan bercerai. Ini kalimat basa-basi. Tidak perlu sampai ke laut api. Kalau istrimu hamil, apa kamu mau hamil? Sekalipun mau karena solidar kepada istri, tapi Tuhan tidak mengizinkan kamu turut hamil. Tugas hamil itu tugas perempuan. Sesayang-sayang suamimu kepadamu, mau perwedang risiko hamil tidak bisa. Kamu akan mikul risiko sendiri. Laki-laki boleh pergi melenggang, nari ke sana sini ketika istrinya hamil. Ini namanya persatuan. Bineka Tunggal Ika. Tugasnya dua, barangnya satu. Ini antara kita dengan Allah. Tidak bisa satu. Kisah Isra Mi'raj ini nanti akan menemukan itu. Saudara-saudara, saya akan mulai pembicaraan ini dari daerah yang ruwet, tidak dari daerah yang mudah. Karenanya saya mengharap kekuatan akal saudara-saudara untuk mendengar pembicaraan ini. Pertama, Mi'raj Nabi sudah selesai. Dia sudah pergi dan sudah pulang, dan dia sudah membawa hasil-hasil bepergian Mi'rajnya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah selesai Mi'raj, sebentar lagi kamu akan Mi'raj. Kamu maksudnya di sini segala orang Islam, laki-laki perempuan. Dan Mi'rajmu akan menempuh seluruh jalan yang saya lalui, kata Nabi. Jadi segala tempat yang dilalui Nabi, Mi'raj, setiap orang Islam akan turut menempuh jalan itu sebentar lagi. Sebentar lagi kamu akan Mi'raj. Kamu akan melalui langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, sampai langit ke-7.
Dan kamu akan sampai ke mustawa. Kamu akan sampai ke tempat-tempat yang dibaca Nabi, yang dia tempuh. Kamu akan sampai ke surga. Kalau potonganmu potongan orang surga. Kamu akan sampai ke neraka. Sekiranya pusat-pusatmu, pusat-pusat neraka. Kamu akan menempuh kedua tempat ini, neraka dan surga. Kalau sekiranya badanmu cocok untuk menempuh kedua-duanya, kamu akan sampai ke arasy. Kamu akan sampai ke mustawa. Saudara-saudara, perlu kita mendalami kisah Mi'raj ini, karena sebentar lagi kita akan lalu ke sana. Kalau kamu sudah mati, yang dimasukkan ke kubur badanmu, yang masuk ke tanah kusir jasadmu, rohmu tidak turut ke tanah kusir, yang dibenamkan di makam pahlawan jasadmu, yang dinamakan jasadmu, segala yang berasal dari nasi, jagung, daging ayam, daging kambing, karena seluruhnya berasal dari tanah, ini seluruhnya harus balik ke tanah. Tapi rohmu sama sekali tidak berasal dari tanah. Kisah kejadianmu menceritakan hari pertama kamu berada di rahim ibumu sebagai air mani, gabungan air mani bapak dan ibu, sampai 3 kali 40 hari ini air mani tumbuh di dalam qararin makin, dalam rahim ibu. Tumbuh. Kata-kata tumbuh ini artinya hayat nabati, sebagai kecambah yang tumbuh, sonder nafas. Tapi kalau air mani sudah sampai 120 hari dalam rahim, malaikat diperintahkan Tuhan nufukha fi roh, dihembuskan roh ke badannya janin. Kalau 120 hari dipandang 4 bulan, pada tanggal ke-121 janin dalam rahim, paparunya sudah bergerak, jantungnya sudah bergerak, darah di badannya sudah bergerak. Dia tidak lagi hidup nabati, tapi hidup hayati, dengan nafas dan dengan darah. Mati, perpisahan antara jasad dengan roh. Jasad balikkan ke asalnya. Jasadmu berasal dari tanah dan air, balik ke tanah dan air. Rohmu tidak dari tanah dan air, asalnya dari tempat yang tertinggi, dari alam arwah, terbang ke atas lagi. Jadi roh manusia tidak ke tanah kusir, roh manusia tidak ada di makam pahlawan, roh manusia tidak ada di kubur. Yang ada di kubur jasadnya. Dari itu ibu-ibu yang anaknya mati, jangan pergi menangis ke kubur, karena yang dikubur itu pisang, nasi, singkong, air susu yang jadi jasad anakmu. Tapi yang anakmu sebenarnya rohnya, akalnya, jiwanya.
Dia dibawa Tuhan ke alam arwah, ke alam barzakh. Tidak ada sangkut paut dengan kubur. Wahai pemuja-pemuja kubur, kamu keliru kalau mengira manusia itu dikubur. Tidak. Yang dikubur itu pembalikan sesuatu ke asalnya. Asal tanah, balik tanah. Tapi barang yang tidak berasal dari tanah, berangkat dari dunia ini melalui mi'raj. Mi'raj. Kalau kamu sudah sakarat, sudah sampai dalam titik koma, pingsan, rohmu sudah mulai hendak berpisah dengan jasadmu. Kalau rohmu sudah keluar dari badan, rohmu melihat jasadmu terbaring. Antara jasad dengan roh tidak bisa disatukan lagi. Dia sudah berpisah. Saudara-saudara, ada roh yang tidak akan mi'raj, yang tidak diizinkan Tuhan berpisah dengan tanah. Tetap ila yaumiddin akan ada di atas tanah. Dia langkung. Lihat. Ini saya pakai bahasa Bali. Lihat. Roh yang sangat hitam, yang tidak mau salat subuh pada waktunya, tidak mau mengeluarkan zakat, kerjanya hanya judi, zina. Kalau kamu mati nanti, rohmu tidak diizinkan naik dari bumi ini. Kamu akan tetap dimasukkan ke dalam tanah. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina lan tufattah lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang kafir, ini bahasa Aceh. Orang kafir, orang kafir. Yang namakan kafir tukang jemur kunut. Jemur kunut, masa Allah madini firman dari sudah siang. Yang melakukan salat subuh tidak pada waktunya, sekalipun dia salat di kesiangan, kafir namanya ini, kafir. Apalagi meninggalkan salat seluruhnya, tidak turut salat, itu kafir kuadrat, sangat kafir. Yang tidak mau pakai jilbab,